Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang akan membuat CV random email, berikut data dan aplikasi yang harus disiapkan sebelum datang ke lokasi ya. Asalnya antisipasi untuk sinyal yang jelek, jadi ntar memperlama untuk proses bikin CV-nya. Dan agar nggak ketinggalan berkas-berkas yang harus disiapkan. Berikut untuk penjelasannya berkas sama aplikasi yang harus disiapkan. Pertama saya bahas untuk berkasnya dulu. Bagi teman-teman yang mau bikin CV random email, yang pertama siapkan untuk fotonya ya. Jadi bawa pas foto background merah atau warna biru. Ini boleh soft file atau hard file ya. Jadi bentuk udah file scanan atau bentuk file asli, printinan. Jadi bawa pas foto ukuran 4x6 atau 3x4. Seterusnya silakan bawa ijazah terakhir. Yang lulusan SMK ya SMK, untuk D31 ya ijazah D3 S1-nya, dan khusus untuk D3 ataupun S1 jadi bawa ijazah beserta transit nilai. Sedangkan SMK cukup ijazahnya aja, karena ntar nilai-nilainya itu ada di belakang ijazah tersebut ya. Jadi untuk selain ijazah ya SKUN, transit nilai itu nggak perlu untuk SMK. Seterusnya yang kedua, setelah ijazah terakhir, yang kedua itu siapkan SKCK. Nah untuk SKCK sendiri itu paling bagus SKCK yang masih hidup masa berlakunya. Terus bagi yang udah mati gimana untuk masa berlakunya? Bagi yang teman-teman yang kira-kira mudah prosesnya ya silakan diperpanjang dulu. Tapi kalau cuma susah, untuk lokasinya jauh harus nyebrang pulau dan sebagainya, mungkin sementara boleh pakai SKCK yang seadanya aja. Tapi lebih bagus, diulangi lagi, lebih bagus pakai SKCK yang terbaru ya, masih hidup, untuk masih masa berlakunya. Seterusnya bagi teman-teman yang udah pernah kerja, silakan persiapkan paklaringnya atau bukti kerjanya. Kalau lebih dari satu, bawa aja semuanya. Terus bagi teman-teman yang baru lulus, yang ada sertifikat PKL, cukup bawa sertifikat PKL-nya aja. Jadi selain sertifikat PKL, untuk bikin CV random email nggak usah. Jadi nggak usah dibawa. Yang seterusnya ada surat sehat atau surat dokter. Surat sehat ini nggak terlalu diutamakan. Bagi yang ada silakan bawa, bagi yang nggak ada ya nggak masalah. Jadi tanpa surat sehat nggak apa-apa kalau bagi yang nggak ada. Yang seterusnya ada di sini ada surat kuning atau AK1, itu boleh ada, boleh nggak ada. Bagi yang ada ya diterlampirkan, bagi yang udah nonaktif atau udah nggak ada ya nggak apa-apa untuk nggak dilampirkan. Seterusnya ada NPWP. NPWP wajib ada. Nah, bagi yang baru lulus boleh sambil proses nggak apa-apa ya. Yang penting saat dipanggil udah ada. Dan seterusnya ada KTP. Ulangi ya, ada NPWP, terus KTP sama vaksin. Untuk vaksinnya vaksin terakhir, boleh vaksin kalau baru kedua ya kedua, kalau udah booster ya boosternya yang dilampirkan. Nah ini vaksin juga nggak usah di-scan, cukup download dari aplikasi. Ini pun kalau nggak ada kendala data, biasanya ada kendala data jadi filenya nggak nampil. Kalau filenya nggak nampil ya cukup pakai bukti waktu kita vaksin di bidan atau di klinik ya, karena ada biasanya dikasih kertas. Yang seterusnya ada CEO forklift. Nah CEO forklift ini khusus bagi yang berpengalaman di driver forklift, itu bawa CEO-nya yang kecil aja. Ataupun ada tambahan lagi, kalau yang punya SIM A, SIM B itu boleh dilampirkan juga. Itu aja untuk berkas-berkasnya. Jadi teman-teman yang mau bikin silakan bawa berkas asli ke lokasi. Pertama ijazah terakhir ya. Pertama foto background, yang kedua ijazah terakhir,
Yang ketiga ada SKCK yang masih hidup, paling bagus. Yang keempat Paklaring bagi yang udah pernah kerja, atau yang PKL, sertifikat PKL kalau yang baru lulus. Seterusnya ada surat sehat bagi yang ada. Bagi yang nggak ada ataupun susah bikinnya boleh nggak pakai, nggak masalah. Begitu juga surat kuning ya, boleh ada boleh enggak. Jadi dipakai dilampirkan boleh, nggak dilampirkan boleh. Terus yang seterusnya ada NPWP, terus KTP, sama vaksin terakhir. Dan untuk yang pengalaman kerja forklift atau driver forklift itu disertakan SIO-nya, ataupun tambahan lagi untuk SIM B, SIM A, SIM B atau SIM B1 umum dan sebagainya, itu boleh disertakan. Itu informasi untuk datanya. Selanjutnya untuk aplikasinya. Jadi sebelum datang teman-teman harus download aplikasi WPS Office, bisa diketik di Play Store atau App Store untuk iPhone. Ini gambarnya ada di sini. Yang kedua ada Microsoft SwiftKey. Gambarnya ada di samping ini. Dan seterusnya yang terakhir untuk Telegram. Untuk fungsi aplikasi tersebut yang di atas itu ntar dijelaskan di lokasi ya. Jadi cukup download aja. Untuk satu lagi bukan cukup download aja. Jadi download plus diaktifkan. Untuk aktifkannya ntar saya jabarin satu-satu dari aplikasi WPS, cara ngaktifinnya gimana. Aplikasi Microsoft SwiftKey Keyboard juga diaktifkan, sama Telegram. Nah, Telegram ini khusus untuk grup sharing ya. Ntar ada 2 grup. Jadi grup untuk sharing kalau ada kendala, yang kedua grup sharing kalau ada panggilan. Nah, yang ada panggilan ini yang benar-benar di sharing, tujuannya mengantisipasi kalau panggilannya nggak benar, udah disarankan sama teman-teman yang ada di grup atau sama saya sendiri. Kalau panggilan itu hoax ya udah abaikan, kalau benar silakan tindak lanjuti. Itu aja informasi untuk aplikasi sama berkas, atau berkas sama aplikasi yang harus disiapkan sebelum datang ke lokasi. Soalnya ada beberapa teman udah kejadian sebelumnya mau download di lokasi saya, itu sinyalnya kurang bagus, jadi memperhambat proses bikin CV. Itu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.